Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, saat ini kita ada di situs Candi Serut, masih ditemenin sama Mbak Nana, Book of Nena, ya kan? Kita melengkapi napak tilas yang sebelumnya ya Mbak, di Candi Serut. Candi Serut yang seperti yang nampak di belakang kita, jadi masih tergenang air ya, masih kadang surut, kadang banyak airnya. Cuman ini banyak orang yang belum tahu, bisa dibilang begitu, karena di Komplek Percandian Batujaya itu lebih dikenalnya dengan Candi Blandongan, Candi Jiwa 2 itu. Walaupun masih ada keseluruhan 62 situs candi yang belum keseluruhan diekskavasi gitu. Nah, pindah di tempat ini, di situs Candi Serut ini, pastinya hawanya, pasti yang aku tanyain hawanya dulu nih Mbak. Karena yang pertama kali berasakan itu Mbak Nana, yang dirasain apa di tempat ini? Kalau tempat-tempat sebelumnya ada adem ya, ada di sini memang adem juga, tetapi ada bukan hawa panasnya matahari nih, ya, bukan, beda. Tapi ada hawa panas yang mungkin agak sedikit mengganggu ya. Jadi atmosfernya jadi nyampur. Nyampur banget di sini. Itu mungkin bisa lebih detail hawa panasnya itu dari mana itu Mbak? Hawa panasnya itu tadi terbawa dari residual memori yang pertama, lalu yang kedua ada mungkin yang korin-korin yang berusaha untuk komunikasi dengan aku ataupun Mbak Intan. Terus mungkin jadi ada banyak hal juga di sini gitu. Jadi atmosfernya jadi kayak berantakan. Ya, jadi kayak PR-nya buat kita buat filter ya Mbak. Ya. Jadi jangan sembarangan mau dibuat komunikasi sih, kasarannya gitu ya Mbak. Karena di tanah itu kan pasti menyimpan memori. Ya Mbak. Nggak cuman yang berkaitan dengan Candi Serut, tapi juga banyak hal sepertinya yang terjadi. Ke distreknya sama yang sebelah situ. Sepertinya masih ada hubungan sama candi yang waktu kemarin aku hampirin atau gimana? Oke, Candi Blandongan. Karena masih ada kesinambungan. Ya, masih nyambung ya. Kemarin kita sempat napak tilas yang nantinya bisa ditonton di Book of Nena ya Mbak ya. Itu kita napak tilas di Candi Blandongan dan Candi Jiwa, dan itu memang berkesinambungan sama yang ada di sini. Kalau dibilang kebetulan juga nggak kebetulan. Karena memang diarahkan juga, walaupun dalam satu komplek bisa aja kita datangnya ke tempat yang lain dulu. Nah ini sebelah situ berarti benar ya Mbak? Itu nyampur juga yang baru-baru juga ada, ya kan? Yang masih lama sekali ada. Dan yang kemarin kita berarti ambil dari yang lapisan ada kaitannya sama candi, yang sama yang kemarin, Candi Blandongan. Ada yang udah ini ya Mbak, ngasih? Kalau ngasih sih enggak ya. Enggak, belum. Cuman kalau ngasih dalam kata informasi ngebisikin ke aku tuh enggak ya, belum. Cuman lebih ke apa ya, lebih kerasa sih. Rasa dalam arti kata tanda kutip ya, rasa yang ada lebih banyak rasa yang sakit, rasa yang kecewa, rasa yang ya ada bahagianya juga ada, jadi campur aduk. Tapi cenderung ke yang lebih yang nggak enak, lebih ke negatifnya. Iya, negatifnya itu karena rasa-rasa yang pernah dikasih di Candi Blandongan itu kayak diulang lagi di sini. Rasa tidak terima, rasa yang ada perasaan ini Mbak, harusnya nggak gini loh, gitu. Kalau yang aku dapat harusnya nggak kayak gini loh yang terjadi sama aku gitu. Dan itu disebut-sebut terus, yang diulang-ulang kata-kata itu. Dan memang sosoknya itu sendiri ya balik lagi sebenarnya masih ada si dia. Tapi ini tapi yang untuk dianya ini mungkin bagi aku, kamu di sini dulu, masih aku petakan. Tunggu dulu. Tapi kita baru mulai, jadi jangan gitu kan, stop bentar. Tapi masih ada kayak berhubungan sama keluarganya. Ya,
tapi nungguin Mbak, ya kan? Nungguin, tapi nanti. Kayak yang Kita nanti nggak dulu. boleh kalah sama Iya, mereka. kayak nungguin kayak yang Tapi yang di dianya belakang sana juga pengen Mm-mm. diungkap, berebut. berebut. Biasanya berebut. Nah, ngomong-ngomong balik lagi ke Candi Serut, kita jadi maju mundur. Kita ngambilnya itu dari bangunannya dulu deh Mbak, biar ngedistract yang itu. Dari bangunannya hanya yang tersisa ya Mbak ini di belakang. Sebenarnya sih kalau dibilang tersisa, bukan tersisa juga sih sebenarnya kalau Baru ketemunya. baru ketemunya. Tapi memang kalau misalkan kalau untuk ini semua tadi yang seperti Mbak Intan bilang bahwa ini ada sebuah kayak benteng ya. Iya, tadi kita sempat ngobrol Sempat ya. ngobrol, itu jadi ada kayak benteng dan jadi tuh ini tuh kayak pertahanan yang aku bilang kayak tempat pertahanan. Kalau mungkin di channel aku yang sebelumnya itu tempat untuk beribadah, tempat untuk mereka saling muja-muji. Tapi kalau di sini itu kayak tempat pertahanan mereka, benteng mereka. Iya, letaknya memang rada sisi luarnya. Sisi luar karena di sana sisi dalam. Sisi luarnya makanya difungsikan sebagai pertahanan karena memang tempatnya luas. Kayak ini kan yang kelihatan sama mata biasa itu kan di sebelah kanan Mbak Nana itu yang dipagerin ada, di sana ada, dan tadi di sana yang kita lewat itu ada juga gitu kan. Dan itu belum rampung, belum selesai buat dieskavasi dan itu masih butuh waktu untuk penelitian dan lain-lain ya Mbak. Dan memang hanya menunggu waktu sih sebenarnya ya Mbak Nana. Dan ini komplek yang Candi Serut sendiri ini luas. Iya, aku bilang luas, bukan hanya di sini aja sebenarnya. Sebenarnya masih agak ke sana-sana lagi. Ke belakang sana. Ke belakang sana karena itu juga kan ada batu bata ya, batu bata. Jadi tuh kalau misalkan ini itu bentengnya itu sebenarnya itu tinggi dia. Ya, tinggi gitu kan. Dan memang dia tuh kayak ngeliling gitu. Ya. Dan itu masih panjang sampai sana. Gitu. Dan iya memang mengelilingi sih Mbak. Kesana juga ada ya Mbak. Kesana ada bentengnya loh. Bentengnya ada dan memang tinggi karena biasanya pertahanan itu kan memang tebal, tinggi dan sama dari batu bata merah juga ya Mbak. Kayak gini nih mungkin buat apa? Buat dibayangin kan ini yang baru kelihatan yang ini itu bagian dari bentengnya. Udah gitu yang aku rasain memang ini kan air ya. Jadi memang karena benteng juga, jadi aku juga merasakan dan menurut vision aku yang aku lihat bahwa ada di samping-samping itu bukan parit ya. Jadi kayak jeda antara ini. Oh iya. Itu kayak yang di ini Mbak, yang di Banten lama di luar bentengnya. Jadi kayak ada jedanya gitu. Kayak parit sih, kayak parit karena memang kalau benteng pertahanan biasanya ada jeda begitu. Itu yang aku lihat. Dan itu panjang. Kalau untuk ini yang terlihat ini itu dulunya bagian apanya ya? Kayak misalkan kayak poskonya gitu loh. Posko buat mereka bahasanya mungkin sip-sipan ya buat ganti-gantian. Soalnya dari rasa-rasa energinya yang kelihatan ini maupun itu, tapi lebih ke ini sih itu lebih sering dikunjungin manusia dulu. Iya. Kalau dibilang posko ya ada aktivitas manusia di situ dan kayaknya kayak kotak-kotak gitu loh Mbak. Apa sih? Kayak ada di blok-blok kan? Iya. Bener kan? Iya, dapat itu barusan. Kayak kotak-kotak itu, blok-blok itu. Dan itu bagian dari penjagaan itu tadi. Masih bagian dari penjagaan itu. Karena ada aktivitas orang yang menjaga di situ. Kalau untuk di sini Candi Serut itu informasinya banyak temuan-temuan juga Mbak. Jadi kayak arca kecil, tapi dia masuknya ke arca hias. Arca kecil kayak kemarin kita ke museum itu ada kepala manusia kecil, hewan gitu, kecil itu ditemukan tapi memang tidak bentuk utuh, cuman bagian gitu. Dan itu kayaknya memang bukan dari Serut ini ya? Bukan. Ke bawah jadi bergeser itu tadi.
sama kayak lingga. Lingga. Jadi bergeser. Asalnya masih di sekitaran candi yang sebelumnya. Masih. Masih di candi. Kok ngarahnya ke Blandongan? Candi sebelumnya ada salah satu bagian dari situ. Tapi kalau aku lebih ke Blandongan sih. Blandongan kan? Kayak ngasih clue-nya itu ke Blandongan gitu, jadi arca-arca kecil. Arca-arca kecil itu aku lebih ke clue-nya memang ke Blandongan. Lalu kenapa banyak arca-arca? Karena ya itu tadi tempatnya itu kayak tempat beribadah mereka. Iya, sakral. Tempat suci di situ, arca kecilnya, dan bergeser karena alam, makanya ditemuinnya di sekitaran Candi Serut. Kenceng banget nih yang kerangka manusia. Aku coba buat fokus lagi ke sini, ke candi lagi sebentar dulu, kan dari bangunannya, terus aktivitasnya dapet. Karena mereka masih kayak hawa nafsunya tuh masih gede gitu loh. Padahal itu kerangka manusia yang sambungannya dari Blandongan, yaitu dari zaman prasejarah. Prasejarah abad kedua sebelumnya ke sana. Belum, masih animisme. Iya. Jadi untuk aku coba buat tarik ulur tarik ulur mau ke mereka lagi, tapi aku tarik lagi ke Candi Serut. Banyak temuan keramiknya juga. Keramik, iya. Gerabah, dan yaitu bagian dari mereka. Kerangka manusia itu lengkap, Mbak, komplit. Ada pala, kepala, pundak, lutut kaki. Lutut kaki. Iya, masih komplit. Masih komplit kok. Tapi ini, Mbak, yang di sini lebih ke emas. Jadi lempengan. Emas ya, bukan mas. Bukan emas yang sebenarnya itu nutupin saat ditemukan itu nutupin di mata. Karena jadi lempengannya itu. Karena memang yang aku lihat dari menurut sejarah, ini kan Kerajaan Tarumanagara dan Sriwijaya. Jadi memang ada beberapa peninggalan-peninggalan berupa emas kayak gitu-gitu yang sudah mulai sedikit modern, yang sudah mulai sedikit maju. Dan aku perhatikan untuk wilayah komplek candi ini adalah mungkin seperti raja-raja yang berkuasa, dan juga raja-raja yang mungkin baru ada pertukaran politik atau apa gitu. Jadi mereka yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya ibarat kata orang yang ada. Itu yang aku perhatikan. Iya. Karena memang ada sekali nih, Mbak. Jadi ada perempuan. Tadi aku lewat, dia lewat. Maaf. Iya. Di mana? Dia lewat di sini nih. Dia cuman keliling begini aja. Oh, di sebelah sana. Tapi dia nggak menotis aku, cuman aku yang notis dia. Itu memang pakaiannya lebih bagus daripada mereka yang abdi-abdi yang di sana. Beda ya. Beda gitu. Kalau yang itu kan sederhana. Sederhana. Kalau yang tadi aku lihat dia mungkin ada sedikit berkilau lah. Oh iya, oke. Berarti tadi kelihatannya di sana. Mungkin kita harus mendekat ke sana. Mau ke sana ya, buat lebih detailnya. Yang ini nanti. Nanti dulu. Yuk. Nah, ini kan kita udah di titik yang mana Mbak Nana tadi cerita, sempat ada perempuan melintas di sini. Ya, itu bisa diceritakan mungkin, Mbak, dari agemannya. Kalau untuk pakaian ya, untuk pakaian yang aku lihat bahwa bajunya sedikit lebih modern, tetapi dia itu memakai kebaya, tetapi bukan kebaya, kemben ya. Tapi sininya sudah seperti memakai perhiasan. Oh iya, sininya itu gitu. menunjukkan kasta gitu kan, karena tadi sepintas saja nih dia lewat truk gitu. Ya apa mungkin dia hanya ingin ini loh aku ada atau apa, cuma memang mungkin dia itu seperti anak seorang
raja. Raja. Itu yang aku rasakan. Jadi dia hanya sekitar kayak kembali ke dulu. Jadi kayak bermain gitu lah, cuman keliling gitu. Itu udah Lagi lari-larian ya lari-larian. di area sini ya. Kayak yang nunjukin ada aku di Ada sini. aku di sini Heeh. gitu. Kayak yang Mbak Nana bilang untuk agamanya pakaiannya memang lebih menunjukkan kastanya dia. Kastanya dia. Yang dirasa-rasa anak raja. Karena sangat berbeda di Candi Blandongan, Candi Jiwa gitu yang Itu terlihat beda. itu lebih sederhana. Lebih sederhana Nggak pakai dan perhiasan. nggak pakai. Cuman memang yang di Candi Blandongan, yang di channel aku bahwa itu lebih ke dia yang pemuka-pemuka agama kayak gitu-gitu. Gitu. Iya. Jadi di setiap tempat kita napak tilas itu dapat cerita yang Ceritanya berbeda-berbeda, tapi itu ibarat buku melengkapi Melengkapi halaman per halaman-halaman. halaman. Iya. Jadi bisa saja halaman pertama kosong tapi sudah meloncat ke halaman 9, tetapi kita harus masih mencari puzzle yang pertama. Iya, dirangkai lagi ya Mbak. Dan tadi yang sempat aku bilang kerangkanya itu yang balik lagi ke kerangka lagi, yang emas itu, tapi nggak semuanya ya kayaknya. Enggak semua. Kebetulan juga kalau balik ke kerangka itu kan memang zaman yang kalau megalitik kan terlalu tua ya, maksudnya yang sudah agak mengerti tentang perburuan, sudah mengerti, walaupun dia nomaden tetapi masih tetap udah bercocok tanam gitu, udah mengenal. Itu yang emas seperti itu yang mungkin yang kita lihat itu bahwa emasnya itu ini loh Mbak, apa sih namanya, bukan dia, kalau tadi kan yang menunjukkan kasta, kalau ini enggak, kayak mereka hasil dari mereka, kalau mungkin bahasa kita nambang kayak gitu. Terus jadi kan memang ini mereka tuh berlapis ya, dari setiap zamannya itu terkubur gitu. Jadi ada yang meninggal dunia atau menjadi suatu, balik lagi persembahan itu membawa sesuatu, ibarat kata bekal kubur dia. Iya. Nah di belakang kita ini kan katanya juga ada mata air, ya kan? Nah itu sempat dibahas juga bahwa di setiap titik candi yang ditemukan itu pasti ada mata air. Mau udah ditemuin atau enggak, tapi dulunya pasti ada gitu. Di belakang kita juga ada mata air yang kalau dari sini nggak kelihatan mungkin ya Mbak, dari situ. Dan ini dari sini lebih jelas ada sekat-sekatnya itu tadi ya. Ini ada sekat-sekat. Terus itu ada lubang-lubang itu Mbak. Kayaknya dulu ada yang ini deh. Kalau mungkin sekarang bahasanya pakai pesunapan, tapi buat dia yang sembunyi. Nyambungin gitu kah? Iya. Tadi juga mikir gitu, masih kelihatan. Dan ini karena terendam air belum kelihatan banget bawahnya. Kalau yang ini, yang di bawah kita ini sebenarnya menuju ke sana sih. ke Kayak ada buat dirian atau yang atasnya ini. Kayak bagian juga sih, bagian dari ini kayak itu juga gitu. Memang cuman dirapikan aja di situ sebelum ada ekskavasi yang selanjutnya. Nah di tempat ini pindah gini udah rada lumayan nggak ke distract ya Mbak? Enggak, lebih agak tenang di sini karena lebih mendekat ke candinya. Kalau sana masih kayak tawuran. Karena perbatasan kita mungkin. Iya. Dari Candi Serut mungkin udah cukup ya Mbak. Dari Candi Serut kita mungkin akan melanjutkan lagi, masih ada satu lagi yaitu di situs Lempeng. Nanti ada cerita apa di sana? Coba kita gali di sana. Oke, yuk. Mbak Nana, setelah kita ngelewatin
sawah, ya kan? Lewat tengah sawah. Iya. Nah, sebelum ke Lempeng, situs Lempeng, aku ketarik di sini untuk singgah sebentar di sini karena sepertinya ada sesuatu bangunan yang ada di bawah kita ini. Hamparan ini yang masih tertutup ini kayaknya ada bangunan di bawahnya, sama kayak yang di sana ya Mbak Nana. Ya, Itu yang kayaknya masih banyak bukit-bukit. ya, kecil. bukit-bukit masih ada dan itu masih ketutup juga kayak gini. Nah, kalau yang di sini rasanya ada, dulunya ada bangunan. Ada bangunan kayak kamar, Iya, ruangan. ada beberapa ruangan. Dihitung sih bisa, jadi maksudnya kehitung. Masih kehitung. Kalau kita kehitung jari. petak-petakin. Karena itu memang kotak-kotak gitu, petakan-petakan gitu, sampai yang gundukan itu batasnya. Kesananya Candi. Kesananya ada ini Ada sebelum jalan. candi, ada pembatasnya Batasnya. juga. Dan ini memang aku bawa yang aku berdiri ini atapnya. Ya. Jadi memang ini kan tanah kelihatannya kan segini gitu kan. Padahal sampai ke bawahnya Masih ke bawah itu lagi. masih jauh. Bangunannya itu masih harusnya ada masih jauh. ke bawah gitu, sekat-sekat. Dan itu dulunya memang untuk hunian, untuk tempat tinggal ya Mbak. Tempat tinggal yang mereka mau persiapan untuk beribadah. Katakanlah ke Candi Blandongan itu sebelumnya di sini itu dipersiapkan. Kalau orang Jawa bilang ubor rampenya, perlengkapannya itu nyiapinnya di sini. Nah, untuk beribadahnya itu bisa di Candi Blandongan, dan memang ada kemarin sedikit rekonstruksi di YouTube channel aku yang Candi Blandongan. Ya. Itu yang kita di mana dia menaruh sesaji, sampai dia menaruh untuk para dewa. Iya, jadi lebih komplitnya di Book of Nina. Nanti detailnya ada. Jadi memang berawalnya di sini, mereka menyiapkan ubor rampenya, perlengkapannya sebelum akhirnya ibadah bisa dihantarkan ke sana. Dan memang nyambung nih Mbak. Ada jalan yang berkesinambungan dari sini ke sana gitu, dan itu kayak yang pernah aku bilang dari tumbukan bata merah. Itu dari sini pun ada aslinya ya Mbak. Aslinya ada. Dan yang gundukan itu juga masih sama kayak ini. Jadi masih bangunan ya Mbak? Masih bangunan, tetapi jatuhnya itu kalau yang udah ke sana seperti pagar atau benteng. Tapi memang terbuat dari bata merah. Kayak yang tadi di Serut ya, diceritain kalau di sana tuh juga ada benteng lurus ke sana. Oke, berarti kita lanjut ke Lempeng sana. Ya, yuk. Nah Mbak Nana, kita sekarang udah masuk nih ke situs Lempeng. Situs Lempeng yang disebut Lempeng ini, batu di belakang kita ini untuk setiap nama. Dari kemarin kita kunjungin memang pemberian nama dari orang-orang warga di sini karena bentuknya lempeng disebutnya situs Lempeng. Jadi bukan dari zaman dulunya namanya Lempeng. Iya benar. Terus untuk mempermudah diingat juga mungkin ya, dan juga ini batunya ini informasinya juga awalnya bukan begini bentuknya, nggak apa-apa. bukan begini bentuknya, jadi ini udah dibalik gitu, udah dicoba buat dibolak-balik. Niatannya sih saat itu ekskavasi untuk mencari informasi tentang tahunnya atau prasasti ya. Ya kan kadang kalau prasasti itu kan ada tulisan ya Mbak, ada bisa pesan ataupun apa gitu bisa. Tapi kebetulan udah dibolak-balik, tidak ada rata gitu kan, hanya batu. Ini di depan batunya juga ada dupa ya Mbak. Ada. Dupa bunga, artinya dikeramatkan, dan sering ada orang yang kesini meminta
sesuatu atau Iya. mungkin ingin menyatu dengan alam. Ya, Ada banyak pilihan lah. banyak pilihan, banyak faktor tergantung yang diyakini. Nah, balik lagi tentang lempeng ini, kita sebutnya lempeng ya Mbak. Lempeng ini itu rasa-rasanya kalau kita puterin, ya kan? Ini lebih rata yang sini ya Mbak. Lebih halus. Lebih halus ini yang di lebih sini. halus, yang di belakang sini agak geradakan, apa ya, geradakan lebih Nggak kasar. rata, Nggak rata. kasar. Mbak Nana dapat? Kalau hangatnya hangat seperti diduduki. Ya, yang bagian sini ya Mbak. Artinya ini bisa dibayangkan mungkin sahabat jurnal Intan Indigo, posisinya artinya ini miring, ya kan, miring dan masih ada bagian yang Di bawah. masih tertanam, masih di bawah. Dan ini dulunya sering buat duduk. Buat duduk kayak misalkan mau sore ingin berkumpul atau ingin menyatu dengan wilayah sini, dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi dia lebih. Jadi ini masanya masa percandian, ya, bukan masa dari prasejarah. prasejarah, bukan ya, karena kan kita pegang gini kan beda ya, ininya energi yang Dikeluarkan. Itu dari masa percandian Tarumanegara, Sriwijaya. Ini masih peralihan Antara dari Tarumanegara dan Tarumanegara akhir ya, Iya. masuk ke Sriwijaya, dan ini sering didudukin di bagian sininya itu untuk memimpin ya Mbak. Memimpin. Kalau misalkan ada, kalau bahasanya mungkin sekarang rapat ya atau apa. Kadang beliau sering duduk di sini gitu. Jadi bisa untuk diskusi Diskusi mungkin, nah dekat iya. dengan masyarakat. Dan waktu-waktunya juga mirip kayak gini sore, Iya, seringan. seringnya gitu. Jadi kalau mau maghrib gitu kan biasa. Iya, makanya jamnya itu jam-jam kayak sekarang, sore menjelang maghrib. Ya waktu itu belum ada maghrib. Cuman pertukaran waktu. Pertukaran waktu, pergantian waktu. Jadi mereka di zaman itu selalu kita ulang-ulang belum begitu mengenal dengan agama-agama itu. Ya walaupun udah masuk ya Mbak, Hindu Buddha itu kan udah masuk. Cuman mereka lebih terkoneksi dengan semesta alam. Mbak Nana nambahin, setelah duduk biasanya kalau misalkan setelah duduk itu biasanya mereka duduknya itu bersila. Bersila dengan tangan di paha. Gitu. Dan ketika mereka duduk nih di sini nih, jadi masyarakat itu di sebelah sini. Di depannya. Berkumpul. Artinya yang duduk itu adalah bisa disebut pemimpin. Nah, kalau yang di sini-sininya ini mungkin bisa jadi panglimanya atau siapa. Bagian dari si duduk ini. Iya. Beliaunya ini. Itu karena sudah mulai yang namanya mengenal dengan sosialisasi atau apa gitu. Mereka sering ini ya Mbak, bersosialisasi, berkumpul dalam berdiskusi apapun itu sudah sering mulai. Sering berkumpul kayak gitu. Terus apa namanya, ada sepuh ya Mbak? Kalau sepuh dari tadi. Ada sepuh yang udah menghampiri kita, dan beliaunya ini sosok kakung, laki-laki ya Mbak? Laki-laki yang untuk gambaran dari fisiknya itu hampir sama dengan yang diceritakan kemarin di Candi Blandongan. Yang berkuda. Iya. Hampir sama, tapi bukan beliau. Beda. Kalau yang di Candi Blandongan itu memang ada sosok yang dengan putih-putih, terus jenggotnya panjang dan lebih ke kayak pemuka agama. Dengan kedekatannya beliau dengan kuda di Candi Blandongan, dan ini mirip-mirip, aku bilang mirip untuk agamanya, untuk pakaiannya mirip-mirip, cuman memang kalau yang ini beliau yang di sini itu lebih kalau pemuka agama kan terlihat sekali ya kalau dia. Jadi kalau ini lebih kayak pemimpin. Yeah. Lebih pakaiannya lebih kelihatan berwibawa bawaannya. Kalau untuk energinya itu sama-sama besar. Makanya aku sampingkan, maksudnya didampingkan dengan yang
di atas Sama. kuda itu sama ya kan, powernya besar, energinya besar. Cuman memang perbedaannya adalah kalau yang ini emosinya lebih menggebu-gebu. Bukan emosi, mungkin lebih ini ya, Lebih apa sih, semangat lah. semangat, menggebu-gebu karena dia mungkin beliaunya ini seorang pemimpin dan punya ini loh Mbak, apa di pikirannya itu kayak yang udah tertata ya, Tertata, kayak jadi maksudnya sistematis. Dia harus sistematis begini melakukan begini, ini, ya kan, gitu. udah Lebih runut dia. lebih rapi dan udah yang ini gitu, dan beliau menyampaikan itu sama yang lagi kumpul. Oh Masya Allah, berarti yang sepuh ini yang tua ya, yang memang mungkin yang ada di yang mengayomi masyarakat, yang mungkin ada di sini juga Mbak, yang duduk di atas ini juga. Jadi beliaunya memimpin, ada rasa harus begini itu tadi, tapi positif sih Mbak. positif kok, tidak yang negatif itu. Artinya menggebu-gebunya itu masih Yang positif. Dan beliaunya ini sebenarnya kayak kita udah di Candi Blandongan di sini, itu pasti ketemu dengan sepuhnya. Artinya kalau aku berpikir sepuh-sepuh ini tuh sebenarnya masih ada di komplek percandian ini, untuk sebenarnya melihat orang-orang yang sekarang sering berkunjung di sini tuh kok kayak Ngelus dada sih. Kan aku gini kayak yang gitu loh, Sabar gitu kan. tapi beliaunya itu kayak aku nggak tahu ini karena waktu atau terlalu sepuh atau terlalu jauh secara waktu, tapi beliaunya ini nggak yang turun langsung gitu loh Mbak. Jadi dia itu punya wakil-wakilnya. Wakilnya untuk menyampaikan. Kalau yang sosok yang di sini sama yang di Candi Blandongan itu kebetulan sama, kayak yang cuman ngelus dada gitu doang loh, kayak yang aduh sayang banget tempat kayak gini tuh jangan dikotori gitu. Karena dan ada dikotori bukan hanya soal mereka yang meminta, tetapi ada nih aku dengar dari mereka, ada mereka yang mungkin belum menikah tapi tidak sampai melakukan itu, cuman mereka mengotorinya dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat suci seperti ini ya. Disambung kalimatnya, aku sambung karena tadi ada menyampaikan seperti itu. Iya ya, itu juga hal-hal yang harus sebenarnya seperti yang nonton Book of Nena, nonton Jurnal Intan Indigo, mungkin bisa diambil sisi itunya tuh harus diperhatikan gitu kan. Teman-teman yang mungkin berkunjung di tempat ini setidaknya harus menghormati yang ada di sini, karena kita hidup itu berdampingan. Jadi jangan merasa manusia menguasai tempat ini tapi tidak seenaknya sendiri. Karena beliaunya masih melihat. Masih, iya. Dan di sebelah kanan aku ini kan juga konon katanya juga pentirtaan dari sumber air juga di sebelah kanan, katanya gitu. Tapi memang yang aku rasa kalau digali itu akan ada seperti bangunan, tapi aku nggak tahu bangunan apa ya, tapi kayak pecahan kayak air keluar gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya dibongkar sekarang, aku nggak tahu jadinya apa gitu. Apakah masih aktif kah atau enggak, kan aku kurang tahu. Makanya aku sebut pentirtaan di situ. Iya, di sini juga. Terus apa namanya, masih gak jauh dari kita, balik lagi masih sambungannya dari Candi Blandongan yang masih ada mereka kerangka manusia yang ternyata luas banget ya Mbak? Luas banget. Jadi yang aku rasa itu bukan hanya 1 atau 1000, tetapi lebih banyak banget. Jadi kalau dibuat kerangka manusia untuk pelajaran tulang rusuk mungkin bisa itu, karena banyak. Iya, dan itu emang dari prasejarah ada dan berlapis, dan ya kan? Ada juga dari masa peralihan pun juga ada. Berlapis kan, makanya bertumpuk, dan memang ke bawah ya Mbak, ada yang mereka yang belum diketahui juga tempatnya ke bawah. Jadi gitu. ada, dan yang aku lihat juga bukan berarti aku ngelihat rangkanya ya, tetapi
manusia-manusianya itu bentukannya itu kepalanya ada yang sedikit besar, terus ada yang tinggi. Jadi ya itu tadi balik lagi seperti evolusi Iya, gitu kan. iya. Gitu, Terus jadi ada yang ini ya Mbak, ada yang anak kecil juga, ada anak masih yang kecil usianya belasan tahun. belasan tahun. Terus ada Belasan yang tahun. mata ininya besar apa, masih ras-ras seperti itu. Jadi kalau dibayangin nggak kayak kita sekarang ini kan, masih yang peralihan itu Peralihan. tadi, masih berevolusi manusianya itu, ya. Dan kalau dimundur lagi ke belakang ya itu tadi mereka masih berburu, masih bercocok tanam. Kalau ngomong-ngomong yang kemarin sempat aku singgung tentang persembahan, Mbak. Persembahan itu konotasinya artinya nggak selalu negatif kan? Enggak. Karena kan mungkin yang nonton Jurnal Intan itu kan banyak persepsi. Persembahan itu yang persembahan kayak gimana, mungkin kan multi kan, banyak orang beranggapan. Jadi nggak selalu negatif, di saat itu. Di saat itu benar-benar benar. Jadi kalau persembahan yang ada beberapa yang aku tangkap, persembahan dari makna positif dan persembahan dari makna negatif. Kalau misalkan negatif, otomatis aku sudah merasakan panas, rasa yang diberikan gitu, itu udah berasa. Dan pasti tergambar gimana mereka saat itu dipersembahkan, prosesnya gitu. Jadi itu balik lagi, ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Kalau yang positif itu berarti persembahan yang selama ini kita napak tilas di tempat ini, bahwa persembahan yang diberikan untuk para maha pencipta, untuk para kalau dulu mungkin untuk para dewa gitu kan. Nah, kalau dimundurkan lagi gitu kan, untuk yang negatifnya itu persembahan-persembahan kalau mereka itu membutuhkan sesuatu dalam arti kata kelangsungan hidup mereka, gitu. Jadi jika memberikan nyawa, maka akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, gitu. Dan juga ada mereka ini belum mempunyai, yang zaman prasejarah itu yang aku tangkap, mereka belum mempunyai pemikiran yang open minded, yang belum terbuka. Jadi kalau misalkan bunuh, lalu bisa juga misalkan tidak hujan, tidak apa itu. Iya, aku dapat yang itu, yang meminta hujan itu tadi. Jadi kepala sukunya atau kepala ininya harus perempuan. Nah makanya memang kebanyakan perempuan gitu. Terus kalau punya anak atau apa, kalau ini ya jadi kayak gitu. Jadi kayak ini ya, bisa dibilang sangat pendek pemikirannya ya Mbak, kasarnya sangat pendek, karena untuk menginginkan untuk mendapatkan sesuatu mereka berpikirannya kayak barter, bisa dibilang gitu nggak sih? Kayak barter. Kenapa aku bahasnya ke persembahan, karena memang saat di Candi Blandongan bahas tentang persembahan itu masih yang belum selesai tuh Mbak. Kayak yang persembahan itu apa sih, kan harus detail ya Mbak, harus dijelaskan, karena kan banyak asumsi. Dan rasa-rasanya persembahan itu juga saat itu dilakukan nggak jauh dari dimana kita berdiri. Sebelah sana ya Mbak. Pernah terjadi ada di situ. Dan juga aku ngerasanya di situ juga, bahkan di sini pernah terjadi konflik. Itu yang aku rasa. Jadi juga dibuatkan satu kuburan massal pun juga pernah gitu. Jadi mereka ada perdebatan, karena kalau mereka perdebatan itu tidak langsung pakai pikiran, tapi langsung ajar. Yang itu tadi ininya pendek, pemikirannya pendek. Baik, jadi kita dapat sesuatu pembelajaran lagi nih Mbak, dan nggak bosan untuk ngajak Mbak Nana bareng-bareng kita napak tilas, biar kita juga belajar kan Mbak, nggak cuman menyampaikan juga ke sahabat jurnal, tapi kita pun juga belajar dan mengambil sisi-sisi positifnya, bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita tahu
ya kan? yang kita pelajari. Iya betul. Makasih Mbak Nana. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Napak Tilas Terus selanjutnya. berikutnya. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa support terus Jurnal Intan Indigo dan juga Book of Book Nena. of Nena. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.